Zakat mal itu sebenarnya istilah umum, istilah yang umum. Jadi zakat mal itu garis besar, di bawahnya isinya zakat mal itu ya ada satu zakat emas perak, yang kedua ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ternak, ada zakat ternak, terus ada zakat pertambangan dan ada zakat rikas kalau bahasa dulu harta karun. Itu semuanya itu semua disebut zakat mal. Itu mboten enten istilah ini zakat perdagangan, ini zakat mal, mboten enten. Zakat perdagangan itu ya zakat mal. Zakat mal itu kata umum yang di bawahnya isinya ya macam-macam mau niku. Jadi biar ndak. Iki zakat bondo ku sih. Zakat sing dari sisi yang mana? Dari yang mana? Apakah itu perdagangan, nopo niku pertanian atau yang lainnya? Nah, sedikit kita kupas masing-masing. Yang pertama mboten urut pun zakat peternakan. Zakat ternak ini sudah ada nasnya, jadi tidak semua ternak yang diistilahkan dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan an'am atau na'am. Na'am itu isim jenis dalam lughat Arab menunjuk pada maknanya 3 macam hewan, yaitu onta, sapi dan kambing. Jadi hanya itu. Itu mboten kena kitab, mboten kena tuntutan. Pitik, mentok, mboten katut, bebek, lele niku mboten katut. Aman jadi. Lah Gus, lek menawi anu, pitike sak pirang-pirang kandang sak ngoten niku terus pundi? Oke, sami mawon. Kalau itu dalam sisi kategori peternakan tidak masuk kategori. Beda nanti kalau nanti terus dijual jadi barang dagangan. Nah, itu nanti beda pembahasan. Tapi kalau dalam kategori peternak itu mau dijual itu peternak itu sudah kena kewajiban zakat kalau sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal terkena kewajiban zakat. Kalau unta tidak usah dibahas pun nggih, ora ono sing duwe. Kambing itu minimal 40 ekor. Kambing itu 40 ekor, sapi itu 30 ekor. Jadi kalau sudah 40 ekor baru terkena kewajiban zakat. Itu sudah mencapai nisab namanya. Kalau sapi 30 ekor. Jadi kalau di bawah itu ya berarti belum terkena kewajiban zakat. Dan itu kewajibannya ketika sudah mencapai 1 tahun. Jadi dari mulai peternaknya itu sekarang hari ini ditulis tanggal sekian, tanggal 23 November, nanti 23 November berikutnya tahun depan itu dihitung sudah ada 40, masih ada 40 atau sudah ada 40 apa enggak. Kalau tidak ada ya berarti tidak wajib. Tapi kalau ada ya wajib membayar zakat. Ya itu makanya kalau hukum fikih itu kan secara fikih sebenarnya nggih anu, makanya fikih itu perlu digandeng dengan tasawuf. Maka wah didol ae. Jadi kalau hukum fikih ya sah itu. Kalau misalkan kita punya 40 ya, setahun kurang 2 hari didol telu. Mboten enten 40 berarti sudah tidak wajib. Secara fikih ya tidak wajib. Tapi secara tasawuf itu, secara akhlaki kok pangeran dikidolanan gitu. Makanya fikih tok niku nggih perlu kudu dibarengi dengan akhlak, dengan tasawuf. Itu teknisnya seperti itu. Nisabnya 4 kalau kambing, kalau sapi 30, dan ketika sudah mencapai 1 tahun. Itu pun hewan yang mboten diritne, dingon. Diumbar dingon makan di lapangan putih-putih. Itu yang wajib yang seperti itu. Kalau hewannya ada di kandang terus jenengan kados nes rumput, itu juga tidak wajib dizakati. Jadi yang menggunakan tenaga untuk makani, menggunakan upaya atau biaya untuk makani, itu tidak kena kewajiban zakat.
Niku untuk peternakan. Peternakan seperti itu. Untuk kemudian niku ringkas-ringkas mawon nggih. Maka kalau ada yang lebih detail monggo silakan kita bahas lagi. Untuk peternakan itu untuk kambing ya seperti itu, untuk sapi 30 ekor tadi. Kemudian untuk zakat pertanian. Pertanian itu ada dua macam yang harus dizakati, yaitu biji-bijian atau kalau orang bilang tuh apa? Palawija, palawija, dan yang kedua buah. Tapi itu juga tidak semua. Tidak semua. Palawija itu hanya yang menjadi apa? Yang bisa dijadikan makanan pokok, makanan kekuatan. Bisa sebagai makanan inti, makanan pokok. Jadi seperti gandum, beras, jagung itu masuk kategori. Itu kategori dele itu buatan termasuk, bukan makanan inti, bukan makanan pokok, bukan pendukung ya ini. Dele bahasanya itu buatan masuk. Tapi yang masuk bahasanya jagung, beras dan kategorinya termasuk ketan perang itu masuk kategori beras, gandum. Nah ini telo itu buatan masuk biji-bijian. Walaupun itu makanan sakit makanan pokok tapi nasi ini kemarin biji-bijian. Soalnya hadis ini ku namung nyebutnya gandum, beras dan napolis tunggale gandum. Ini ku sing jenis biji-bijian. Nah jenis buah itu nggih namung dua, hanya anggur dan kurma. Hanya anggur dan kurma. Jadi buah yang lain pelem, nongkor betul masuk kategori. Tidak harus dizakati. Itu hanya ada dua nih. Kemarin nggih sering lah nyopo duran ki hasilnya ya gede kok ya. Itu kok sudah nasnya seperti itu. Dari hadisnya itu memang cuman kategori buah hanya disebut dua. Tadi kurma dan anggur. Dari kategori biji-bijian ya tadi itu. Kategori biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok tapi berupa biji-bijian. Sifatnya mengenyangkan dan jenenge dalam kondisi banyak pilihan dia bisa, bukan dalam kondisi terpaksa. Terpaksa itu boleh sebarang masuk akhirnya. Jadi bisa menjadi makanan pokok dalam kondisi standar normal, bukan kondisi terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Niku tadi mungkin di kawasan kita mungkin nggih ngoten niku kita nggih gandum, beras termasuk ketan juga niku kategori beras. Terus jagung soal kedelai barang niku enten sing ngarani pun masuk kategori, sing ngarani niku ndak masuk kategori makanan pokok. Ini khilaf. Jadi melok sing ndak ya ora apa-apa niku berarti. Lek pengen zakat ya alhamdulillah. Tapi niku sing kategori. Dan untuk cara mengeluarkannya, nisabnya itu adalah sebanyak 5 wasak. 5 wasak itu 300 sok. Sok itu kan ukuran zakat fitrah itu 2,7 kali 300. Itu sekitar 800 berapa? 2,7 kali 3 berapa? 7,5 tambah 8,2 lah kira-kira. 820 kilo. Betul, setiap panen. Waktu hakau yauma hasadi ayatnya kan betul. Pada waktu dipanen. Jadi setiap panen dihitung kok sudah mencapai nisab itu wajib dikeluarkan. Tapi kalau belum ditunggu. Kalau setahun itu panen 2-3 kali, total dalam 3 kali dalam 1 tahun panen itu sudah mencapai nisab, walaupun kalau panen satu-satu tidak mencapai, tapi dalam 1 tahun itu beberapa kali panen dan mencapai nisab, itu juga wajib di total. Dan di total dikeluarkan zakatnya. Dieling-eling pengertian dihitung, atau termasuk dihitung, berarti dihitung walaupun sudah habis. Berarti nunggu sudah habis makanya. Ketika satu panen itu harus dicatat. Misalkan mungkin datang mriki ngeten iki, mriki nggih daerah mriki niku Gus.
keranten nggih sawah tada hujan lah bahasane ngoten. Jarane bapakku ngoten, sawah tada hujan iki. Dados 3 bulan di awal niku tanduran pari sing nggih 4 bulan lah. Nah, untuk yang 8 bulan selanjutnya niku tandurannya jagung. Nah, anggap samawon jagung ngoten mawon Gus. Nah, niku mengke disebut ngitung apakah hitungan jagung karo pari iki dados jenis tunggal ngoten niku. Keranten sawah mriki tada hujan, Gus. Parine sepisan, jagungnya ping pindho. Kira-kira ngoten. Nggih, niku mboten saged digabung mboten saged. Harus satu jenis. Sing dimaksud nanti mencapai nisab itu satu jenis. Kalau beda jenis, misalkan setengah ton berupa beras, setengah ton berupa jagung, mboten sak nisab niku. Karena itu beda jenis. Tapi kalau masih satu jenis beras kali beras ketan niku masih bisa, masih terus digabungkan, masih dihitung totalan. Itu kalau masih kategori sama-sama berasnya, misalkan seperti itu. Misalkan beras itu kan kadang kode berasnya tapi tipenya macam-macam itu tetap beras, jenisnya beras. Itu harus dihitung. Artinya kalau sing aneh kadang kan enten setahun 2 kali atau setahun sama nih pari misalkan. Itu kalau pada mau mungkin karena ada sungai yang memungkinkan mengalir katakanlah seperti Widoro mungkin itu kan mungkin rinciannya bener malih ngapunten. Oke, ini makanya pengaruhnya teng jumlah yang dikeluarkan. Ini kita sih bahas nisab nggih. Nisab itu batas minimal sudah terkena kewajiban. Kita dapatnya minimal berapa, itu yang nanti terkena kewajiban namanya nisab nih wau. Jadi jumlah 800 wis nggih penake hati-hati 800 ngoten mawon lah. 8 kintal itu ketika sudah bersih loh nggih, beras. Nek gabah niku mungkin ya kulitnya di dhewe. Jadi ada yang menghitung ya sekitar 1,2 ton kalau gabah. Jadi 800 itu beras sudah bersih dari kulit. Jadi jumlah beras sudah bersih dari kulit sebanyak 8 kintal. Jadi kalau sudah mencapai 8 kintal panennya dapat segitu, maka sudah kena kewajiban zakat. Tapi kalau panennya tidak sampai segitu, ya tidak terkena kewajiban zakat. Namun, jadi kalau misalkan 1 kali panen sudah dapat segitu, ya bisa langsung dikeluarkan saat itu. Tapi kalau belum, misalkan panen pertama cuma dapat 5 kintal, ya harus dititeni mawon. Panen pertama saya ini 5 kintal. Panen berikutnya panen pora gitu. Kok masih dalam hitungan 1 tahun itu masih panen lagi dan 5 kintal lagi berarti sudah. Nah nanti digabungkan itu berarti saya sudah dapat panen pertama dan kedua itu kalau di total ada 1 ton. Itu berarti saya harus mengeluarkan zakat. Itu soal nisabnya. Adapun soal kadar yang dikeluarkan seberapa? Kadar yang dikeluarkan seberapa itu kalau untuk pertanian ada 3 bahkan. Ada 3 macam. Ada 3 kategori. Yang pertama, jika murni semuanya itu tanpa biaya, tanpa tenaga pengairannya nggih. Pengairannya dibahas pengairan. Tanpa usaha, tanpa biaya, misalkan hanya tada hujan murni, total tada hujan. Maka yang harus dikeluarkan adalah 10%. 1/10-nya 10%. Berarti kalau dapat 1 ton, zakatnya 1 kintal. Itu kalau murni tanpa usaha, tanpa biaya dalam pengairan. Yang kedua, kalau ada biaya, ada usaha. Misalkan yon diesel atau mungkin dengan mengusahakan aliran dari mana dan sebagainya. Data ngangsu, istilah dulu orang dulu ngangsu dan sebagainya itu, maka yang dikeluarkan adalah sebesar 5%, setengahnya. Atau kalau 1 ton ya berarti mengeluarkan 50 kilo. 50 kilo. Itu kalau pakai usaha. Ini sing dihitung yang mempengaruhi ini hanya air loh guys. Biaya pupuk biar buatan dihitung, buatan mengaruh. Biaya pupuk, biaya tenaga dan sebagainya buatan pengaruh nih, buatan pengaruh. Karena dalam
dalam tinjauan fikih air itu kan mutlak. Air itu tanpa air nggak bisa hidup itu tanaman. Tapi kalau pupuk itu kadang nggak usah dipupuk juga masih hidup. Jadi kan nggak bisa ada standarnya. Maka yang dihitung mempengaruhi jumlah yang dikeluarkan tadi hanya pengairan. Jadi betul saja pupuk biaya pupuk, biaya aku wakeh, betul ngaruh. Pokoknya pengairannya pakai biaya berarti 5%, pengairan tanpa biaya tanpa usaha 10%. Kalau 50-50, kadang-kadang dia, kadang-kadang gini, itu berarti 7,5%. Jadi sebagian kadang dipakai usaha, sebagian ya dari hujan. Jadi tak ada hujan. Memang mungkin dalam waktu 4 bulan atau 3 bulan misalkan itu memang masanya kadang awalnya hujan dulu baru kemudian nggak ada hujan mengusahakan misalkan seperti itu. Ya maka kadar yang dikeluarkan itu 7,5% sesuai dengan yang tadi. Jadi kalau 1 ton ya 75 kilogram. Tapi ngoten nggih. Jadi tidak menghitung biaya-biaya apapun niku mboten ngaruh. Yang biaya ngobati wereng, biaya nderep, biaya itu tidak boleh diambilkan dari situ, ngoten lho. Artinya dihitung dulu sebelum dipotong biaya nderep. Jadi dapatnya itu 1 kintal, 1 ton misalkan ya, 1 ton. Engko terus lagi dipotong ke biaya sing nderep, sing usungi, sing karek 9 kintal, ibu ngoten. 1 ton ini yang dihitung. Jadi biaya nderep itu urusannya sampean sendiri, ngoten lho. Bisa diangkat sendiri, ya angkat sendiri, kalau nggak bisa ya itu biaya dikeluarkan dari pribadi. Jadi tidak boleh mempengaruhi pada jumlah nanti pengaruhnya kan ke persentase yang dikeluarkan tadi. Jadi ngoten konsepnya. Jadi yang hanya bisa mempengaruhi 5% apa 10% apa 7,5% itu hanya masalah pengairan saja. Biaya-biaya yang lain tidak ada pengaruhnya. Dan yang dikeluarkan, ini yang dikeluarkan itu juga dalam bentuk sesuai yang dipanen. Artinya tidak boleh dirupakne uang atau dirupakan yang lain. Bahwa zakat rupanya sembako, ini bagaimana? Artinya kalau memang panennya beras ya zakatnya berupa beras. Panennya jagung ya zakatnya berupa jagung. Ini sesuai yang dipanen nih. Sebenarnya saya pernah dengar ada madhab lain ya dari madhab Abu Hanifah itu. Cuma konsepnya saya belum lengkap. Abu Hanifah itu syarat-syaratnya benten. Caranya benten. Daripada ragu yang sudah jelas yang madhab Imam Syafi'i ini ngoten niku. Jadi kalau memang ya sesuai yang dipanen itu, tidak boleh diganti dengan barang lain atau dengan dirupiahkan dengan kimah, itu tidak boleh, dinominalkan tidak boleh. Walaupun kalau berasnya tidak harus dari yang dipanen itu tidak harus, dengan berasnya masih berupa gabah urung diselip ya, keluarkan dari beras bantuan kok pemerintah ini buat bayar boleh ini gue penting pada berasnya nggak mau penting ya pada berasnya. Jadi tidak harus beras yang dari situ yang tidak harus. Yang penting beras dibayarkan dengan beras, jagung dibayarkan dengan jagung. Bulog atau murah. Yo, kalau bisa setara atau lebih baik, syarat ini kok setara atau lebih baik. Boleh dengan yang lain tapi yang setara. Betul yang lebih jelek, lebih jelek gimana? Yang setara dengan panenannya itu atau yang lebih bagus. Niku untuk zakat pertanian. Untuk buah anggur ya sami sebenarnya. Takarannya anggur itu ya juga 5 wasak tadi, 8 kintal itu baru kena kewajiban. Dan itu kalau dibayarkan zakat kalau sudah mengering, sudah jadi kering. Kurma itu juga begitu. Tapi kepanjangan dibahas nanti tidak ada yang punya pohon kurma gitu. Yang selanjutnya zakat perdagangan. Ini juga yang banyak yang mestinya banyak di antara kita mungkin ada yang menjalani. Untuk perdagangan itu beberapa persyaratan. Yang pertama syaratnya adalah napa jenenge
barang itu didapat dengan cara iwat muawadhah, dengan cara proses transaksi, didapatkan dengan proses transaksi, kulaan lah istilahnya, dengan cara kulaan. Jadi bukan dari hasil warisan, bukan dari hasil pemberian, masih termasuk transaksi. Pemberian termasuk transaksi, dikasih terus dijadikan dagangan, itu termasuk transaksi. Tapi kalau warisan itu tidak termasuk. Jadi barang itu dapatnya dari hasil transaksi muawadhah. Yang kedua, sudah menjadi milik sempurna. Tidak boleh burung tadi milik wis dibisniskan, itu belum disebut dengan miliknya dia. Nanti urusannya dengan zakatnya tadi yang harus yang sudah milik utang. Misalkan nek bapake orang meninggal terus iki jatahku warisanku, bapake sik enek lho, iki jadikan transaksi perdagangan ya belum bisa, kecuali kalau dia ngelakokne dagangannya orang tua, itu kan lain lagi. Itu sudah menjadi milik utang. Yang kedua, yang ketiga, napa jenenge, mencapai nisab. Nisabnya itu sejumlah senilai emas 84 gram. Ada yang mengatakan 84, yang 85. Ya segitulah pokoknya 84. Atau ambil yang lebih sedikit lagi, yang lebih kecil, ada yang mengatakan 78 gram emas 24 karat emas murni. Sekarang ini sekitar 1 juta emas murni, per gramnya 1 juta, antara naik turunnya segitu hari ini. Berarti kalau dirupiahkan dari 78 juta rupiah. Jadi kalau nilai dagangannya sudah mencapai itu 78 juta rupiah, berarti sudah kena kewajiban zakat. Dan yang terakhir ada syarat sudah mencapai haul atau mencapai 1 tahun. Artinya sekarang mulai berdagang ini terus tidak pernah berhenti sampai kemudian tak 1 tahun kemudian ini terus baru dihitung. Baru dihitung apakah nominalnya ada senilai 78 juta itu. Kalau ada berarti wajib zakat. Jadi dipatokannya dengan emas. Nah, nominalnya yang dikeluarkan itu sebesar 2,5%. 2,5%. Kalau punya ada 100 juta berarti wajib mengeluarkan 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Niku sing dihitung napa nih? Apa badine napa nih? Nah, ini yang banyak yang masih simpang siur. Dalam perdagangan itu yang dihitung barangnya. Barangnya yang mas stok. Nah, stok dalam waktu 1 tahun, ketika sudah 1 tahun, stoknya dihitung. Dihitung dengan nominal kulaannya, dengan harga belinya, dengan harga kulaannya. Terus kalau sudah semuanya dihitung, rokok, sak slop, niki piro, semuanya dihitung semuanya. Jadi semakin besar tokonya semakin jelimet gitu. Di Lirboyo itu tokonya Bayai itu kan ya kayak minimarket gitu, tapi belum komputerisasi. Jadi kalau waktunya mau zakat, biasanya zakatnya tanggal 27 Ramadan biasanya. Hitungan tahunannya 27 Ramadan. Itu 3 hari tutup. Itu santri ada 20 anak dikerahkan untuk menghitung apa ini. Jadi kabeh kuwi bagian kitab kono, kuwi bagian sabun-sabun kono, kuwi bagian ngitung satu persatu, ditulis semuanya, tinggal berapa stoknya. Dihitung semuanya, memang harus begitu. Dihitung, kalau sudah ketemu semuanya, terus ditambah dengan hasil penjualan. Hasil penjualan itu juga dihitung. Hasil penjualan yang kelak akan dibelanjakan lagi itu juga masuk hitungan. Sambil kulaan malih. Jadi yang dah hitung kalau ada hasil penjualan ada 1 juta, ada 200.000 disisihkan untuk ditabung, 200.000 untuk kebutuhan rumah tangga. Ini tidak dihitung. Yang jadi tabungan atau yang jadi kebutuhan rumah tangga atau yang ini tidak dihitung. Yang dihitung yang nanti masih mau dibelanjakan lagi. Uang yang masih mau dibuat kulaan lagi. Ini juga masih dihitung.
Jadi selain barang-barang, itu juga uang hasil penjualan yang masih mau dibelanjakan lagi. Itu semuanya dihitung. Itu yang dihitung hanya yang komoditas, komoditi barang dagangan. Jadi aset tak bergerak seperti etalase, lemari, setan tokonya, mungkin ada kalkulator, komputer dan sebagainya, itu kipas angin, AC dan lain-lain tidak dihitung niku. Yang dihitung hanya komoditas dagangan, hanya komoditas dagangan saja. Maka kalau sudah mencapai ternyata dihitung lebih dari 78 juta rupiah nilainya, maka ya wajib mengeluarkan zakat. Yang dikeluarkan berapa tadi itu? 2,5%. Ini udah satu protes kok gede tani ya? Tani 10%, orang dagang kok 2,5%. Niku ya kalau saja ini menanyakan seperti itu ya ora penak. Sudah ketentuannya seperti itu. Tapi kalau diangan-angan mungkin ya, karena kalau orang tani itu kan lebih banyak faktor nopo nggih. Terima gitu. Nandangi kan sesekali awal tandangi kalau diongak dan kalau dianu dan tidak terlalu banyak resiko, tidak terlalu banyak mempertaruhkan modal dan sebagainya. Beda kalau pedagang ini kan setiap hari terus spekulasi terus, resiko terus, gak payu madeg teng mriku duit ora munyer dan sebagainya. Itu kan resikonya tinggi. Mungkin kalau diangan-angan seperti itu mungkin, sehingga konsekuensinya bahwa tanggungan zakatnya juga lebih kecil daripada pertanian. Jadi yang penting pokoknya niku pun diniati dagang, pun diniati jual beli, ini tidak menghitung rugi atau untung. Aku rugi tok ya sama ini. Ini ada urusan. Selama stoknya itu masih mencapai nisab ya wajib zakat. Saya misalkan jualan mobil, satu mobil itu nilainya 100 juta misalkan kan begitu, ditawarnya setahun berapa payu, wajib zakat ini saya karena sudah setahun. Jadi kan tidak utuh plus rumpayu kan. Ya, tapi kewajiban kalau kita memang niatnya jual beli ya. Ben gak kena zakat piye? Ya berarti laran wis ra tak dol wis ngono. Oleh setengah tahun wis ra tak dol dhewe. Berhenti, nah ketika berhenti nanti terus kalau mau jual lagi ya hitungannya dari nol lagi. Hitungan tahunnya dari nol lagi. Kalau sempat berhenti. Niku kalau seperti itu, kalau toko ya masa niat mandek kan gitu ternyata. Mungkin niku untuk perdagangan. Yang berikutnya yang emas, sebenarnya perdagangan itu kaitannya dengan emas. Emas dan perak itu juga wajib dizakati dengan nisab tadi itu. Kalau emas 78, ada yang mengatakan 85, ada yang 78 gram. Kalau perak itu sebesar 588 gram, setengah kilo itu kalau perak. Kalau beras setengah kilo, kalau emas nisabnya 78. Kalau sudah mencapai itu maka wajib dizakati dengan nilai yang dikeluarkan 2,5%. Tapi emas itu yang dikeluarkan emas yang jadi simpanan, bukan emas yang dibuat perhiasan. Kalau emas perhiasan yang dipakai sama orang perempuan itu ya tidak wajib dizakati. Tapi kalau emas dipakai orang laki-laki ini wajib dizakati karena ini penggunaan yang tidak sah. Itu kan bertentangan mengenang damal emas itu kan tidak boleh. Atau emas perhiasan atau tinggi, cuman untuk simpanan, untuk investasi misalkan, tidak pernah dipakai, hanya sebagai celengan, ya harus dizakati. Kalau itu tidak pernah dipakai, niatnya memang buat investasi saja, bukan mau dipakai atau dipakai. Jadi kalau yang dipakai oleh perempuan, dipakai oleh ya tidak wajib dizakati. Tapi kalau menjadi simpanan, entah emas batangan atau perhiasan, tapi jadi simpanan dari tabungan, maka harus dizakati setiap tahunnya sebesar 2,5%. Wow. Mungkin itu kalau untuk pertambangan. Tapi
prinsipnya pertambangan SAMI, pertambangan itu juga emas dan perak